Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos. Ini ada informasi penting yang perlu saya sampaikan juga ya mengenai update status di SIKNJ ya. Dan ada kabar baik juga ya mengenai penyaluran bansos untuk tahap pertama atau tahap ke-1 ya. Oke, kita langsung saja ke informasi yang pertama ini mengenai update status di SIKNJ ya. Pergerakan status pada aplikasi SIKNJ ya. Status bantuan PKH telah mengalami kemajuan dari yang sebelumnya verifikasi rekening. Terus sekarang menjadi belum SPM ya. Surat perintah membayar. Tahapan berikutnya, setelah status belum SPM, proses akan berlanjut ke penerbitan SPM, kemudian SP2D ya, hingga akhirnya berstatus SI atau Standing Instruction ya. Himbauan CKKS ya, ini juga penting untuk saya sampaikan buat para KPM yang ada di luar sana, yang sekarang masih penasaran mungkin ya, pengen ngecek ya. KPM, keluarga penerima manfaat, diimbau untuk tidak mengecek kartu KKS terlebih dahulu karena saldo dipastikan masih kosong selama status belum menunjukkan SI. Tetapi kalau sudah SI, itu boleh dicek ya. Kalau cuma ini baru berhasil cek rekening ya kan, atau masih verifikasi, itu tidak perlu sering-sering ngecek karena ada kemungkinan ya belum ada saldonya ya. Jadi yang sudah ada kemungkinan ada saldonya, itu yang sudah SI saja. Kalau sudah SI statusnya bisa langsung dicek ya, itu boleh. Tetapi kalau belum SI, jangan sering-sering dicek ya. Terus informasi berikutnya, ini juga penting untuk saya sampaikan ya, mengenai perubahan kriteria penerima ya, aturan desil. Ini juga sangat menguntungkan bagi KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Tetapi yang desil 5 sampai 10 ini mungkin bisa dibilang ya kabar buruk ya untuk KPM yang berada di desil 5 ya. Kriteria baru ya. Kementerian Sosial memberlakukan aturan baru berdasarkan desil tingkat kesejahteraan. Saat ini bantuan PKH dan PPNT hanya diberikan kepada mereka yang berada di desil 1 hingga desil 4. Jadi untuk KPM yang berada di desil 5, ada kemungkinan besar sudah tidak dapat lagi PKH maupun PPNT ya. Jadi ya sayang banget karena ini program dari pemerintah dan yang diuntungkan itu memang dikhususkan bagi keluarga yang miskin, tidak mampu atau rentan miskin ya. Terus lansia, yatim piatu, itu yang memang diutamakan oleh pemerintah kita ya. Terus berikutnya, KPM yang terhapus. Masyarakat yang berada di desil 5 hingga desil 10 tidak lagi mendapatkan PKH maupun BPNT ya, ini jelas banget. Meskipun mereka yang berada di desil 5 kemungkinan masih tercover bantuan KIS PBICK. Jadi walaupun sudah tidak dapat PKH maupun BPNT, tetapi untuk layanan kesehatan itu masih di cover sama KIS ya. Jadi ya masih beruntung lah ya, karena KIS itu juga sangat bermanfaat banget, apalagi kalau untuk berobat ya. Kita tahu sendiri kalau berobat di Indonesia itu biayanya sangat mahal, tapi kalau punya KIS itu ya bisa membantu ya. Karena dulu orang tua saya juga pernah dioperasi, itu juga semua biayanya ditanggung sama KIS. Kalau tidak ada KIS, ada kemungkinan besar ya biaya yang dikeluarkan itu cukup besar ya, karena dulu itu kan operasi lagi mahal ya, dan sekarang pun masih mahal. Ya beruntung banget buat teman-teman yang mungkin sekarang cuma dapat KIS ya, atau cuma dapat BPNT-nya saja atau PKH-nya saja, itu harap bersyukur ya, karena di luar sana juga masih banyak KPM yang sejatinya itu masuk ke dalam kriteria miskin atau rentan miskin, tetapi sampai sekarang itu masih belum terdaftar sebagai penerima bansos. Seperti KIS ya, PKH, sama BPNT, itu juga banyak yang masih belum terdaftar ya. Terus berikutnya ya, dampaknya, ini juga penting untuk saya sampaikan, sekitar 2 juta KPM tercoret dari daftar penerima karena adanya perubahan kriteria desil ini. Jadi yang tadinya dapat BPNT ya, tapi karena ada perubahan desil, akibatnya ya dicoret. Dan yang dicoret itu bukan cuma 1 atau 2 orang, tetapi hampir sekitar 2 juta KPM. Jadi tidak sedikit ya, ini banyak banget ya. Dan yang diuntungkan justru KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4.
Jadi yang sekarang berada di desil tersebut ya, desil 1 sampai 4 itu ya aman ya, karena masih bisa punya harapan untuk mendapatkan bansos PKH maupun BPNT ya. Terus informasi berikutnya ya, adanya KPM baru, ini juga penting untuk saya sampaikan. Pengisian kuota untuk memenuhi kuota 10 juta KPM PKH dan 18,2 juta KPM BPNT, pemerintah akan memasukkan KPM baru sebagai pengganti mereka yang terhapus, yang tadinya dapat yang masuk desil 5 ya, tapi karena sekarang sudah tidak dapat lagi, jadi pemerintah itu mencari pengganti barunya ya. Sumber KPM baru ya, jadi pemerintah itu mencari sumbernya itu dari sini. KPM baru ini diambil dari penerima BPNT yang memenuhi kriteria PKH atau sebaliknya. Jadi yang tadinya cuma dapat BPNT tetapi memenuhi syarat PKH, itu ada kemungkinan besar juga bisa mendapatkan bansos keduanya. Atau dibalik ya, yang cuma dapat PKH-nya saja tetapi memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos BPNT, itu juga ada kemungkinan bisa mendapatkan bansos tersebut. Serta usulan masyarakat di desil 1 sampai 4 yang belum pernah menerima bantuan. Jadi yang sekarang berada di desil 1 sampai 4 tapi tidak dapat bantuan ya, belum dapat bantuan. Ini ada kabar baik ya, ada kemungkinan besar untuk sekarang ini karena diprioritaskan, jadi ya ada kemungkinan besar peluangnya lebih besar untuk mendapatkan bansos tersebut. Baik PKH, BPNT, KIS, BPIJK dan sebagainya ya. Itu masih bisa dapat lah. Terus berikutnya mengenai ketentuan ya dan graduasi. Batas waktu PKH, bantuan PKH diberikan maksimal selama 5 tahun saja. Jika sudah lebih dari 5 tahun atau kondisi ekonomi sudah mencukupi, KPM disarankan untuk melakukan graduasi mandiri ya, mengundurkan diri dari kepesertaan. Walaupun ada juga mungkin yang tidak melakukan graduasi mandiri, tetapi kok bansosnya bisa berhenti sendiri, itu dikarenakan graduasi by system. Jadi memang sistem yang ngatur ya. Jadi ada 2 cara untuk melakukan graduasi. Yang pertama ini melakukan dengan cara mandiri. Terus yang kedua ini sudah by system. Jadi tidak melakukan apapun, tiba-tiba digraduasi ya. Sudah tidak dapat bansos lagi. Terus berikutnya ini yang ditunggu-tunggu ya, prediksi pencairannya ya. Berdasarkan progres saat ini ya, bantuan diperkirakan cair pada pertengahan Februari 2026. Namun ada harapan untuk percepatan di minggu pertama Februari. Jadi ada kemungkinan besar ya, di bulan Februari itu cairnya di pertengahan bulan. Tetapi harapannya itu sebelum pertengahan bulan ya, sebelum masuk pertengahan bulan, itu di minggu-minggu awal bansosnya sudah bisa cair ya. Karena banyak juga mungkin KPM yang sekarang berharap banget bisa dapat PKH maupun BPNT ya untuk tahap 1 maupun susulannya yang sekarang masih belum cair, itu juga ada kemungkinan digabung ya dengan tahap yang pertama. Untuk tahap 4 kemarin yang masih belum cair itu kan banyak ya, PKH, BPNT ya. Tapi sampai sekarang juga masih belum kunjung cair. Ada kemungkinan besar ya digabung dengan tahap yang pertama. Jadi double ya, PKH-nya double sama BPNT-nya double karena ini susulan dari tahap sebelumnya yang masih belum cair. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai ya. Ini sudah saya sampaikan semua, baik mengenai update di status SIKNG ya. Ini juga sudah saya sampaikan. Terus yang kedua ini perubahan kriteria penerima, ini juga sudah saya sampaikan semua. Terus yang ketiga ini terkait KPM baru ya. Jadi pemerintah itu nyarinya KPM yang masuk ke dalam kriteria ini yang berada di desil 1 sampai 4 ya. Terus yang tadinya cuma dapat BPNT itu ada kemungkinan bisa dapat PKH ya, asalkan memenuhi syarat, atau sebaliknya, yang cuma dapat PKH itu juga bisa dapat BPNT, asalkan memenuhi syarat untuk menerima BPNT ya. Terus yang keempat ini mengenai ketentuan dan graduasi juga sudah saya sampaikan semua ya. Dan ya sekian dari saya ya. Bila ada kesalahan saya meminta maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.